kumpulkan kembali. Yang belum hadir Tuhan tibakan dengan segera, sehingga mereka juga bisa sama-sama memuji mengagungkan nama-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja Bapa, Kau urapi Pak Erikson yang akan memimpin pujian, pimpin dia dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarkan pujian ini Bapa menjadi dupa harum di hadapan Engkau, sehingga Tuhan mengalir dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga untuk berdoa juga Bapa, untuk semua udara tidak ada kredit, apapun berjalan dengan baik Tuhan. Begitu juga untuk Bu Lili yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan, biarkan Engkau tambahkan terus hikmat pewahyuan ya Bapak, sehingga firman jadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur, satukan terus kami dengan tali kasih-Mu ya Bapak, sehingga pujian ini benar-benar menjadi dupa harum, sehingga mendatangkan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur, kami siap untuk memuliakan nama Engkau, di dalam Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan saat banyak kita tadi bincang dan mendengar, menyaksikan, mungkin juga ada yang mengalami bencana yang melanda tanah air, tetapi kita percaya semuanya Tuhan Allah tidak pernah tinggal diam, dan sesuai dengan tema kita pada saat malam hari ini di tubuh Kristus ilahi, hati yang gembira adalah obat, ya. Jadi kita tetap bersuka bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan pencobaan melebihi kemampuan kita. Kita mengangkat pujian hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang tenang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari hati yang gembira dengan memuji Tuhan selalu, haleluya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia, haleluya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan, puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Hati yang gembira, haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Hati obat, hati yang tenang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya.
hal apapun kita tetap memuji Tuhan. Karena hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Bahkan Paulus berkata, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Bagaikan rusa yang merindukan, hati kita yang rindu, haus akan kasih Tuhan. Yang haus hati kami Tuhan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah kami Tuhan yang rindu akan firman-Mu, rindu akan kasih-Mu, hadirat-Mu. Kami ingin rasakan hadirat-Mu. Aku syukur Tuhan, kami percaya Engkau Yesus hadir. Hadirlah Engkau Tuhan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Tak katakan hanya Engkau yang mengenal hati kami, hanya Engkau
tersembunyi, ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, bawa kami Tuhan dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kami ingin tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang kita percayakan mengubah hidup kita, memberkati kita, mengoreksi kehidupan kita. Hati yang gembira adalah obat. Kami percaya Engkau akan mengubah hati kami Tuhan. Na 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 na. Kita katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Kita katakan sekali lagi, ubah hatiku, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti-Mu Yesus. Engkau penjunan, kami tanah liat yang siap dibentuk. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuklah dan jadikan, bentuk jadikan
ubah hatiku, ubah hatiku, seputih salju, ubah hatiku, seperti-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah hati kami Tuhan. Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Biar kami semua diberkati dengan firman-Mu. Sekeras apapun hati kami, Engkau sanggup mengubah, karena Engkau penjunan. Kita katakan sekali lagi, ubah hatiku, dan kita sambut firman Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku, seputih salju, ubah hatiku, seperti-Mu Yesus. Engkau penjunan, kami tanah liat. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk dan jadikan, bentuk jadikan. Ini doaku. Sekali lagi kami katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, seputih salju, ubah hatiku, seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kembali kepada Ibu Elias. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, tema kali ini kami hati yang beri adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meringan tulang. Di Amsal 17 ayat 22. Biarlah kami tetap bergembira Tuhan. Biarlah tetap kami, biarlah hati yang beri adalah obat yang manjur Tuhan. Segala kekecewaan, segala sakit hati, segala kepahitan apapun juga kami tidak mau taruh di hati kami. Biarlah kami taruh itu kami buang jauh-jauh Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan melebihi dari apapun juga. Biarlah hati kami selalu bergembira Tuhan. Dan kami percaya hati kami selalu Engkau berikan Tuhan, hati kami yang baru. Yang seperti lagu yang tadi Tuhan, hati kami Kau ubah seperti salju Tuhan. Mungkin Tuhan banyak hal-hal yang kami sudah jalani di tahun 2024, hal yang tidak baik, hal yang menyakitkan apapun bentuknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pandang tahun 2025 ini dengan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala fitnah, segala apapun, amarah, dengki, apapun juga kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar, Tuhan siap bersabda. Pakailah Tuhan, kami hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah firman yang Kau tabur menjadi benih yang subur Tuhan. Tidak pernah kembali sia-sia. Kami percaya firman-Mu selalu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Tuhan siap bersabda, haleluya, amin. Shalom semuanya. Tema kali ini kita ambil dari
Amsal 17 ayat 22 ya. Hati yang berat adalah obat yang manjur ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Jadi mungkin udah lama juga ya kita nggak ketemu ya. Dari 2024 ke 2025 ya, udah memasuki bulan ketiga ya. Udah Maret ya, bentar lagi udah mau bulan keempat ya. Jadi kita tetap semangat ya, walaupun kadang hati kita sedih gitu ya, mungkin banyak hal yang sudah terjadi di tahun 2024 ya. Tapi kalau kita bisa semangat karena Tuhan ya, Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu ya. Kita harus bergembira karena Tuhan ya. Bergembira, sedih, atau kita kesel ya, itu semua pilihan kita ya. Kita mau gembira atau mau sedih atau mau kesel ya, itu pilihan kita ya. Jadi kita harus jangan pasang muka sedih ya, kita harus muka gembira ya, karena hati yang ada obat yang manjur ya, semangat yang patah mengeringkan tulangnya. Jadi kalau ada kepahitan, ada sakit hati ya, kita jangan disimpan dalam hati ya, tetap kita harus bergembira ya. Saya juga baru pulang dari kemarin habis ke Singapura ya, terus ke Malaysia. Anak saya juga kemarin 5 Maret ulang tahun yang ke-20 ya. Nggak terasa yang bontot udah 20 tahun ya. Dia juga bentar lagi kuliahnya bulan November ini lulus dia. Nggak berasa ya 2 tahun juga ya. Ya Tuhan kasih kita kekuatan ya. Jadi ya bolak-balik kadang ke Bandung ngurus cucu ya. Kemarin juga mantu juga habis dioperasi. Jadi dekat belakang kepalanya tuh ada tumbuh tulang muda katanya. Jadi pertama dia udah operasi pakai robot. Eh, Cuma ganti bantalannya diganjel tapi kurang. Ini akhirnya udah operasi dibuang 2 senti. Ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Di operasi di Singapura kebetulan juga pakai asuransi ya. Jadi semuanya berjalan dengan baik ya. Jadi dalam keadaan senang susah ya kita harus berkata Tuhan itu tetap baik ya. Jadi Tuhan yang memberi kita kekuatan. Mungkin ya kita sebagai hamba-hamba Tuhan di sini ya, di Filipi 4 ayat 1, Filipi 4 ayat 13 bilangnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan ya, memberi kekuatan kepadaku ya, kata Tuhan ya. Jadi Lukas 1 ayat 37 juga, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya. Mungkin yang tadi kita pikir itu mana mungkin gitu ya. Tapi kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Jadi puji Tuhan juga, Tuhan berkati bisnis mantu saya ya, di cabangnya juga mungkin tahun ini mau buka cabang lagi, mungkin total ada 15 ya, pedis ya. Ya semua karena Tuhan ya. Padahal dulu gak dia sama anak saya bisnis itu ya modalnya ya nggak gitu gede awal-awalnya ya. Tapi kalau Tuhan mau berkati, seperti kita membalikan telapak tangan. Tuhan balikin telapak tangan dia ya. Yang penting kita hidup jangan sombong ya. Kita juga jangan jangan suka fitnah-fitnah orang gitu ya. Apalagi kita udah berbuat baik ya, dan mereka misalnya udah pernah merasakan kebaikan kita, berkat dari kita, tapi kita ujung-ujung kita jelekin, itu juga nggak boleh ya. Jadi tetaplah kita harus tetap berbesar hati gitu ya. Dan juga banyak hal sudah terjadi juga dalam hidup saya, seperti tur saya juga, saya udah kasih mereka memfasilitasi lah mobil, tinggal, tempat semua ya. Tapi akhirnya mereka tinggalin begitu aja ya. Saya juga nggak sakit hati gitu ya. Saya juga bersyukur ya sama Tuhan ya. Tetap Tuhan baik gitu ya. Eh, Sampai ada yang bilang nggak mungkin lah bisa cari bos seperti saya lagi katanya ya. Nggak ada gitu, tapi ya udah. Tapi terakhir mereka juga ada salah satu dari mereka ngintip-ngintip di ruko saya gitu, cari-cari tahu gitu ya. Artinya mereka mungkin buka tur nggak jalan ya. Hari begini kan juga susah ya, ekonomi juga sedang tidak baik-baik aja. Dolar juga semakin tinggi ya. Dolar Singapura 12.300, dolar Amerika 16.600 ya. Emas juga udah tinggi semuanya ya. Jadi banyak korban PHK di mana-mana gitu ya. Jadi kita harus tetap bersyukur gitu ya, bahwa Tuhan itu baik ya. Kayak seperti ada yang lagi viral ya, Cimengnya. Jadi dia juga nggak mau, walaupun orang menjatuhkan bisnis dia gitu ya, tapi dia nggak pernah bales. Tapi akhirnya Tuhan angkat dia ya. Akhirnya bisnisnya semakin Tuhan berkati ya. Jadi kalau kita mau naik gitu, kita jangan injek orang gitu ya. Apalagi
orang nggak baik sama kita aja kita nggak beri, apalagi orang baik sama kita gitu ya. Kita baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguatkan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita ya. Bentar Tuhan Yesus sebentar udah mau datang juga artinya kita harus berjaga-jaga ya. Kayak kemarin gue banjir di mana-mana ya pas saya ada posisi saya lagi di Malaysia banjir ya. Tapi puji Tuhan ruko saya di Sumarekon nggak banjir ya. Yang lain udah pada kelelep ya kasihan juga lihat begitu juga kasihan gitu ya. Ya namanya bencana kayak apapun tidak ada di kalender ya. Jadi hari sial tuh nggak ada di kalender katanya ya kata orang dunia. Tetapi kalau kita istilahnya berlindung dalam naungan Tuhan ya, kita akan aman ya dalam naungan Allah yang Maha Kudus ya. Makanya kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu bergembira ya, nggak boleh sedih ya. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu ya. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya ya. Amin ya. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu kata Tuhan pencobaan biasa ya. Tuhan tahu kapasitas. Misalnya dia mau kasih saya nih cobaan, oh pasti saya dapat kuat melewatinya gitu ya. Kalau memang nggak kuat kan Tuhan nggak mungkin ya. Jadi kita nggak bilang pencobaan ya, itu ujian ya. Jadi kita harus kuat dalam menghadapi setiap ujian ya dalam hidup ya. Jangan kita tuh kita sebagai para hamba Tuhan ya, kita juga nggak boleh pada bertengkar gitu ya kan ya. Kita baca lagi di ayat ya 2 Timotius 2 ayat 23 dan 26 ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya, amin ya. Jadi di sini 2 Timotius 2 ayat 23 berkata, sedangkan seorang hamba Tuhan nggak boleh bertengkar ya. Nah, jangan gara-gara urusan kecil, hal yang dicari-cari gitu ya, kita bertengkar ya. Soal uang receh gitu pada ribut, soal karena makanan bisa juga pada ribut gitu ya, nggak boleh ya. Ini kan Tuhan yang bicara ya, jadi nggak boleh. Jadi kita harus belajar untuk jangan bertengkar ya. Hal-hal kecil ya udahlah anggap aja kita udah anggap aja nggak ada masalah ya. Jadi kita juga nggak kesel. Kalau kita kesel, hati kita jadi tambah kesel ya. Jadi tulang-tulang kita juga pada sakit ya. Kadang-kadang udah ada umur ya. Kadang saya bangun tidur aja tulang kita pada, aduh gitu sakit ya. Tapi kalau hati kita gembira gitu ya, nggak pernah nyimpan kecewa. Pasti Tuhan akan memberikan kelegaan pada kita ya. Kita baca di Ayub 12 ayat 14 dan 16 ya. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya ya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskan, mengalir maka tanah dilandanya ya. Pada dialah kuasa dan kemenangan, dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan ya. Jadi kalau Tuhan sudah bongkar, tidak ada yang dapat membangun lagi ya. Kata Tuhan, bila ia menangkap seseorang tidak ada yang dapat melepaskan ya. Jadi berkat pun sama ya. Kalau Tuhan udah buka berkat, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah tutup berkat, tidak ada orang pun yang dapat membukanya ya. Jadi kita hidup juga kita harus nggak boleh sombong ya. Harus kita tetap mengucap syukur ya. Markus 9 ayat 23 juga jawab Yesus katanya ya.
Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ya. Seperti Lukas ayat 1 ayat 37 tadi ya, Markus 9 ayat 23 juga ya. Yesus berkata, ya jawab Yesus ya, katamu, jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang percaya ya. Jadi segala sesuatu kita harus percaya ya. Jadi kita harus belajar untuk mengatakan hal-hal yang positif ya. Jadi aura kita juga jadi positif. Kalau kita aura-aura negatif ya, jadi juga kita keluarnya juga aura yang negatif gitu ya. Jadi orang seperti ada motivator bilang, kita harus gaul sama orang sukses, kita ikut sukses. Tapi kalau kita gaul sama orang yang nonjok, pengangguran, kita ikut jadi pengangguran gitu ya. Jadi kita harus bergaul, belajar dari orang sukses. Belajar dari, oh dia bisa sukses kenapa gitu ya. Dan itu kita lebih hikmat itu lebih penting ya. Kalau kayak Raja Salomo minta apa? Dia cuma minta hikmat. Kenapa? Dia semua udah punya ya, harta dia sudah banyak, dia juga udah memiliki semuanya lah ya. Jadi cuma hanya minta hikmat dari Tuhan ya. Jadi hikmat yang dari Tuhan, kalau mau dicatat boleh ya. Yesus Kristus hikmat bagi kita ya. Semakin berhikmat ya. Kalau kita Yesus Kristus itu hikmat bagi kita ya. Jadi kita semakin berhikmat ya. Jadi bijaksana kita, menyenangkan orang-orang di sekitarnya ya. Itu yang satu, kedua tadi bijaksana, ketiga menyenangkan orang di sekitarnya, melindungi pemiliknya ya. Di Pengkhotbah 7 ayat 12 ya, kita baca Pengkhotbah 7 ayat 12. Bentar ya, Pengkhotbah 7. Pengkhotbah 7 ayat 12 berkata ya, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya ya. Amin ya. Melindungi pemiliknya. Menjadikan wajah bercahaya ya. Menumbuhkan sikap adil. Memberi umur panjang ya. Amsal 9 ayat 11. Amsal 9 ayat 11. Amsal 9 ayat 11. Karena itu aku umurmu diperpanjang. Oh, dan tahun-tahun hidupmu ditambah ya, ada aminnya. Jadi memberi umur panjang, menjadi kaya ya, menjadikan kaya ya, membuat kita dihormati ya. Amsal 8 ayat 18. Amsal 8 ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilannya. Jadi tanda-tanda orang berhikmat itu rendah hati, lemah lembut ya, tidak fitnah, tidak ada ujaran kebencian ya, pendamai, ya kan, murah hati, tidak munafik gitu ya. Jadi layani Tuhan dengan hikmat ya. Jadi kita minta sama Tuhan hikmat ya. Jadi kadang-kadang saya juga minta hikmat dari Tuhan ya. Seperti anak saya yang kemarin yang nomor 2 juga, dia kan iseng-iseng saya suruh kerja sama teman saya gitu ya. Jadi saya bilang sama teman saya ini dia buka perusahaan pialang gitu, pialang di Kudingan ya. Jadi saya bilang iseng-iseng, saya bilang, tolong dong anak saya mau kerja nih. Jadi hari Jumat saya telepon, udah datangnya hari Senin. Senin saya datang sama mama, sama anak saya, sama pacarnya. Puji Tuhan, saya bilang ya udah, Senin datang, tahu-tahu di interview sebentar, Selasa udah kerja ya. Saya bilang kamu nggak usah lihat gajinya ya, gaji mah nggak gede lah ya, biasa ya. Tapi kamu belajar gitu ya. Jadi dia kayak perusahaan sekuritas gitu ya. Nah, puji Tuhan ya, dia juga jadi marketing juga gitu ya. Puji Tuhan ya lumayan lah, baru kerja sebulan dia udah ada closing ya. Saya cuma doa, mama saya juga bilang pas di mobil, dalam nama Tuhan Yesus, anak saya namanya Jerry ya, mau pacarnya Jen. Jerry dan Jen pasti diterima kerja gitu. Padahal kita belum tahu ya. Nah itulah namanya tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan ya. Begitu ketemu langsung selesai kerja ya. Terus saya bilang, ya nanti mama doain komisi kamu sebulan bisa sekian deh, sekian gitu. Kita ngomong doang gitu ya. Satu orang komisi 50 juta, 50 juta saya bilang gitu. Nggak usah lihat gajinya ya gitu. Nah puji Tuhan ya hampir mencapai target ya. Tuhan tuh baik, baik banget ya. Yang penting kita mau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan ya. Jadi jangan kita kita ucapan itu doa ya. Jadi kita harus berkata yang baik-baik ya. Jangan ngomong yang jelek-jelek gitu ya. Kita ngomong ucapan itu doa ya. Sampai calon besan saya dia bilang,
doa ya katanya manjur. Kalau nanti bilang gitu katanya Bu Lili dukun ya. Jadi kita nggak boleh berharap menghambat Tuhan, tetap tetap berdoa, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus minta hikmat Tuhan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada roh yang kasih tahu gini, aduh kayaknya nih nggak ada sesuatu yang nggak beres nih gitu ya. Tapi kita belajar untuk mendengarkan apa kata Tuhan ya. Jangan hidup jangan apa kata orang, capek kadang-kadang ya. Kadang kita udah baik kita masih di ngomongin kanan kiri sini sono ya, itu namanya ya dari ibarat itu mah warna-warni kehidupan ya. Jadi kalau nggak gitu nggak seru juga ya. Jadi kita kasih senyuman yang termanis aja lah ya. Jadi kita juga harus belajar untuk eh, melakukan gitu ya. Tuhan maunya apa sih buat kita gitu ya. Jadi kita harus lebih dekat sama Tuhan ya. Jadi hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Daripada kita gini loh, kita nggak bisa berbuat baik ya, minimal kita jangan berbuat jahat gitu ya. Minimal kamu nggak bisa tolong 10 orang, minimal kamu tolong satu orang ya nggak? Yang satu orang pun kamu nggak bisa tolong, tapi kamu minimal jangan ngomongin dia, jangan ngejelekin dia gitu ya, minimal ya. Kasih kekuatan doa gitu, kasih kekuatan gitu ya. Ya puji Tuhan, ruko saya juga yang di Bekasi kan akhirnya sama pegawai saya ditinggalin begitu aja bulan 10 ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan penyewa ya. Lantai 2 mau disewa sama notaris ya, dia udah bayar juga. Setengah gitu dia sewa ya. Jadi dia sewa 2 tahun ya. Ya puji Tuhan, Tuhan tuh baik ya. Yang penting kita udah melakukan kebaikan gitu ya. Walaupun kita jahatin, anak saya yang kecil bilang gini, Mama kan nggak jahat kan sama karyawan Mama kan? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia jahat sama Mama nggak apa-apa. Nanti Tuhan gantiin. Apa pernah hilang Tuhan gantikan gitu. Yang penting Mama nggak jahat sama mereka. Nah kalau Mama yang jahat, anak saya yang pusing gitu ya kan. Jadi dia bilang, ya udah nggak apa-apa Mama. Nanti Tuhan gantikan berkat buat Mama. Ya amin amin ya. Jadi kita hanya mendoakan gitu ya. Jadi mungkin dia nggak tahu ya yang dia kerjakan, beli kamera saya ditip ya, nilainya juga cukup besar, kamera 12 juta gitu ya, itu benar-benar ditilep kameranya. Terus kartu kredit udah dipakai, tur ada beli tiket 3 juta sekian ya, tiba-tiba dibikin cicilan 12 kali ya, saya harus bayar gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya juga suka cita ya. Terus ya banyaklah kecurangan-kecurangan. Nah, kita kan tunggu dia bilang mana laporan keuangan kamu dari bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3. Udah 5 bulan ya, nggak ada kabar, nggak ada berita ya. Terus ngejelekin saya, dibilangnya kita cuci duit lah, apalah. Emang kita main apa pejabat cuci duit gitu ya kan? Ya, tapi saya terima aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa dia mau fitnah saya pakai 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 gaya gimana ya kan? Eh, kita suka cita aja gitu ya. Tapi Tuhan berikan yang terbaik gitu ya. Tetap kita melakukan yang terbaik aja gitu ya. Mungkin kalau bilang sakit ya sakit ya kan. Ya kadang kita ya terlalu baik gitu ya. Kalau terlalu baik ya begitulah dimanfaatkan ya. Dimanfaatin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya udah kita bersyukur aja ya, tetap kita ucap syukur, tetap kita bergembira karena Tuhan ya. Jadi kata Tuhan bergembira karena Tuhan, karena Tuhan akan memberi apa yang diinginkan hati kita ya. Jadi setiap doa-doa kita Tuhan juga jawab gitu ya. Saya juga bersyukur, eh, anak saya juga yang pertama gitu saya dapat mantu baik, maksudnya sayang anak saya gitu ya kan, mereka juga bangun bisnis dari nol, tiba Tuhan Tuhan berkatin gitu ya, cabangnya di mana-mana. Itu bukan karena hebatnya saya ya, saya sih sekolah juga nggak tinggi gitu, tapi Tuhan baik ya, sampai anak saya juga bilang, ya aku sih bangga ya sama papa mama, walaupun sekolah nggak tinggi tapi bisa sekolah anak-anak gitu ya sampai sukses. Ya saya bilang itu semua bukan karena mama ya, semua karena Tuhan Yesus sayang kita ya. Karena apa? Saya mau melakukan kehendak Bapa di sorga gitu ya, mengasihi, memberi gitu, memberi tumpangan gitu ya. Eh, kita kasih apa skill gitu ya, kita modalin dia uh, apa siap biar sama-sama dapat menikmati berkat yang dari Tuhan ya. Tapi kalau mereka apa kepercayaan kita sama dia disalahgunain ya itu urusannya sama Tuhan juga gitu ya. Jadi anak saya yang nomor 2 juga mungkin nanti tahun depan akan menikah ya, 2026 mungkin menikahnya di Bali ya. Puji Tuhan, tinggal yang kecil ya. Jadi saya hidup saya sekarang udah santai-santai aja paling kita warawiri artinya memberi makan gitu ya,
tetap pelayanan door to door gitu ya. Jadi sampai hari ini berkat saya juga Tuhan, bukan berkat uang aja ya, kesehatan boleh kita bisa sehat juga, semua berkat, udah berkat dari Tuhan ya. Kemarin juga pas sebelum ke Singapura saya sempat sakit meriang gitu, aduh udah menggigil ya. 2 hari mau ke Singapura saya sakit, aduh Tuhan bisa nih. Ya, puji Tuhan, minum obat ke dokter ya, tapi udah bisa sehat lah ya. Mungkin lagi musim juga ya, sakit radang gitu ya banyak. Untung panasnya juga nggak terlalu tinggi, cuma 37 sekian gitu. Nah jadi dalam hidup itu ya kita harus mengerti gitu, mana kehendak Tuhan, mana yang kehendak kita ya. Kita juga nggak boleh egois ya. Jadi orang kalau kita istilahnya belajar untuk rendah hati ya kata Tuhan. Nah, jadi kalau tadi tanda-tanda orang berhikmat itu rendah hati, lemah lembut ya, tidak fitnah, tidak ada ujaran kebencian gitu, pendamai, murah hati ya, tidak munafik ya. Jangan misalnya ngegongin orang, ngegosok yang enggak, ini begini-begini ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi kita harus tetap berlaku juga, mesti belajar adil gitu ya. Jadi tadi yang hikmat itu ada tuh ya dari 1 sampai 8 ya, yang tadi ya kalau mau catat dicatat ya. Jadi kita harus belajar untuk tidak apa, minta hikmat dari Tuhan ya. Kalau hikmat dari Tuhan itu melebihi dari kekayaan besar gitu ya kan. Ada nama baik lebih besar, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar ya. Nama baik itu lebih berharga daripada aset yang kita punya gitu ya. Kalau nama kita udah cacat, ya orang tahu ya Bu Lili begini tukang tipu, Ibu Lili nggak beres, kedengeran juga gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk hal-hal kecil tuh, kita harus belajar untuk jaga nama baik kita gitu ya. Jadi kalau nama baik saya juga selalu bilang sama anak-anak, anak saya ya. Jadi tiap hari saya katakan harus hidup benar, harus benar gitu ya. Kalau soal mau kaya misalnya, itu mah berkat dari Tuhan yang membuat. Jadi kan berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya gitu. Kamu yang kecil, otaknya mau bisnis, saya bilang sekolah dulu ya. Nanti kalau Tuhan mau kasih kita sebentar ya. Yang penting kita harus selalu uh, mengerti ya kehendak Tuhan gitu ya. Mana yang jadi prioritas utama gitu ya. Jadi puji Tuhan ya, anak-anak saya juga baik-baik lah semuanya ya. Jadi kita arahin mereka gitu ya. Ya kita udah, ya tahun ini saya udah umur 57 ya, udah jadi oma, cucu saya bentar lagi juga udah jalan 3 tahun ya. Jadi semuanya udah kita lihat yang baik-baik ya. Mungkin 2024 itu banyak hal yang terjadi ya, banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang tidak enak gitu ya. Kita lihat bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu adalah sawi yang kuat ya. Jadi sawi itu jangkar yang kuat ya. Jadi kalau jangkar itu udah ditancap ke laut gitu, jadi udah nggak bisa ini ya. Jadi sawi itu jangkar yang kuat. Jadi kita berharap pada Tuhan, jangan berharap pada manusia ya. Kalau berharap manusia pasti mengecewakan ya. Tapi kalau berharap sama manusia, sama Tuhan, pasti ujungnya juga bagus gitu ya. Seperti saya kemarin mau bikin pengadaannya, udah bikin PT, tapi pengadaan itu memang dana lagi nggak ada gitu ya. Maksudnya dia punya anggarannya belum ada gitu ya, tapi udah keburu bikin PT gitu ya. Jadi apa, saya kadang-kadang apa kita mau coba gitu, coba kan nggak ada salahnya ya. Tapi ya di sini misalnya tur nggak jalan, kita masih ada main gitu ya, Tuhan kasih kita lah. Tapi ya anggarannya juga lagi nggak ada gitu ya. Udah kita sekarang menunggu aja ya, menunggu wait and see ya. Kan kadang sekarang juga ekonomi juga nggak gitu bagus, tapi kalau kita bisa makan sehari 3 kali gitu, itu semua udah berkat dari Tuhan ya. Anak cucu semua sehat, semua Tuhan menyertai kita ya. Jadi kita jangan pernah putus asa, kita jangan pernah melihat, memandang sesuatu tuh dari kacamata kita ya. Jadi kita harus memandang dari kacamata Tuhan ya. Jangan jangan lihat dari kacamata kita ya. Kita baca lagi di Filipi 2 ayat 14 dan 15 ya. Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ya. Semoga kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya
di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, amin ya. Jadi kata Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, jadi kita lakukan segala sesuatu dengan sukacita ya. Kalau kita disuruh apa ya, kita sukacita ya. Jangan kita di depannya manis, di belakang nusuk gitu loh ya. Banyak yang begitu ya, mungkin di persekutuan Ibu Eliezer nggak ada ya. Jangan di depan manis banget, gula juga kalah manis ya. Oh iya iya ya, tapi di belakangnya kita wah di ngomonginnya padahal kita nggak, kayaknya perasaan kita nggak punya salah sama mereka gitu, tapi kok bisa gitu. Nah itulah namanya ya mulut orang ya nggak bisa diredam ya. Jadi kita bertobat ya, yang suka fitnah, yang suka menjatuhkan orang ya, yang seperti tadi contoh Cimehong, produknya mau dijatuhkan tapi Tuhan angkat dia ya. Ada kacau lah, ada inilah, ada lalat lah, ada rambut lah gitu ya kan. Tapi dia tetap bertahan gitu ya, dan dia tidak mau meminta maaf, bukan yang dia lakukan gitu ya, tapi Tuhan angkat dia ya. Dia juga tetap memuji Tuhan gitu ya. Nah dia lagi viral ya, jadi saya juga suka ikutin dia punya berita gitu ya. Kadang dia juga kuat gitu, untung dia udah punya mental yang kuat ya. Mungkin kalau orang-orang yang baru bisnis kuliner, waduh udah langsung rontok deh, langsung pus gitu ya kan. Eh, saya pun juga belajar untuk fondasi kita kuat dulu. Kalau kita udah kuat, orang mau ngomong apa tentang kita, ya biarin aja lah gitu. Orang mau fitnah kita seperti apa gitu. Toh juga Tuhan yang tahu ya, antara kita mau berbuat apa, Tuhan yang tahu hati kita. Dia mau berbuat apa, Tuhan yang tahu hati dia ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah kecewa akan hidup kita ya. Jadi kita juga harus selalu melakukan yang terbaik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti lagu yang tadi udah dinyanyikan sama Pak Derikson ya. Jadi kita tetap semangat ya. Jadi kalau hati kita kesel gitu ya, jadi timbul penyakit, sakit kanker, sakit diabetes, darah tinggi ya nggak. Ya macam-macam penyakit ya. Mama saya juga puji Tuhan, gula darahnya juga udah normal ya. Dapat dokternya udah bagus ya, timbangan juga udah lumayan 50 kilo ya mama. Happy, yang penting sama happy aja, nggak usah pusing ya, nggak usah pura pusing ya, bukan urusan kita gitu, nggak usah kepo-kepo ya. Mama tuh suka kepo-kepo ya. Kalau apa kalau nggak kepo ya jadi kompor gitu, ngompor-ngomporin orang nggak boleh ya, ya ibu-ibu di sini. Jadi saya bilang udah mak, mama mau makan apa makan, mau beli apa beli ya, nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah urusin yang bukan urusan yang nggak jelas gitu ya. Kayak saya punya ponakan satu ya, kadang-kadang susah dibilangin, mama saya suka kesel, biarin aja, dia ada mbaknya urusin ya. Dan dia cuma takut sama saya, sama yang lain dia nggak takut ya, namanya Olivia. Jadi dia kalau saya pelototin gitu, dia udah takut gitu. Sama mama saya, sama mbak nggak ada yang takut gitu. Begitu bilang hukum, langsung ya kan. Nah, begitupun kita hidup ya, kita harus takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita menjauhi kejahatan. Tapi kalau kita nggak takut akan Tuhan ya, pasti ya jadi ngapa-ngapain juga ya udah biasa lah, fitnah orang gitu ya, ngomong sembarangan gitu ya. Nah, makanya mama saya selalu ajarkan saya, kenapa boleh makan sembarangan ya, tapi ingat ngomong nggak boleh sembarangan. Saya bisa ditabokin sama mama saya gitu, dari kecil kita dididik. Nah itu pun saya terapin ke anak saya. Kamu makan apapun boleh, lu mau makan warteg, makan di mana. Kalau saya makan gampang ya, saya makan dari hotel bintang 5 sama kaki 5, saya nggak pusing gitu. Yang penting saya enjoy gitu ya, perutnya udah biasa ya. Jadi gitu ya, makan boleh sembarang, ngomong nggak boleh gitu ya. Sama Tuhan nggak begitu. Kalau orang takut sama Tuhan ya, artinya dia ngomong begitu kan, artinya dia berbohong sama diri sendiri. Dia berbohong sama diri sendiri, dia nggak malu gitu. Gimana dia sama Tuhan gitu ya? Ih kalau begini kan kita nggak boleh nih ya, bohong dosa gitu ya. Kan nurani kita yang bicara gitu ya kadang. Nah kalau dia sama diri sendiri aja dia berani berbohong, bagaimana dia sama Tuhan gitu ya? Nah kadang-kadang itulah yang kita harus hidup benar ya. Tuhan bilang harus benar, benar dalam perkataan, benar dalam tingkah laku, dalam ucapan ya. Jadi kalau kita tingkah laku ucapan kita benar, doa kita pasti Tuhan jawab kok. Ya kan nggak perlu pakai hamba Tuhan ya, nggak perlu kita minta tolong doain, kita doa sendiri langsung connect sama Tuhan ya. Jadi terkoneksi sama Tuhan ya. Karena apa? Kita belajar hidup benar. Tapi kalau kita ngomongnya aja eh, apa IO gitu ya, ngomongnya aja nggak jelas gitu ya,
bagaimana Tuhan mau berkatin gitu ya kan, bagaimana Tuhan mau dengar doa kita ya. Tuhan bilang apa, yang doa kamu nggak dijawab apa, kata Tuhan, apa yang menutupi ya dosa kita. Makanya kenapa kalau kita mau berdoa Tuhan apa, minta ampun dulu, Tuhan ampuni kita ya, baru doa kita bisa dijawab sama Tuhan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan semuanya ya, saya juga tidak sempurna gitu ya teman, saya mau memberitakan kebenaran bahwa kita harus hidup benar ya, hidup benar. Kalau kita benar, apapun yang kita inginkan Tuhan akan berikan ya. Yang penting kita utamakan Tuhan dulu dalam hidup kita ya, pasti Tuhan juga akan uh, memberikan yang terbaik dulu dalam hidup kita ya. Anak cucu, kata Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta ya. Jadi kita hidupi firman Tuhan ya. Jadi kita harus hidupkan firman Tuhan ya, praktekkan gitu. Jangan cuma kita bisa ngerti-ngerti tapi kita nggak pernah praktekkan ya, biar firman itu bisa hidup ya. Jadi saya juga ya udah banyak hal ya kita udah melayani gitu ya. Tapi Tuhan juga perhitungkan semuanya ya. Sekecil apapun ya pelayanan kita gitu ya. Apa sih Tuhan Tuhan lihat kok gitu. Kita nggak perlu mesti dilihat manusia. Wah, ibu hebat nih, Ibu Lili hebat begini begini. Ya kalau dari pujian manusia saya udah kenyang gitu. Saya nggak mau gitu. Dan saya juga orangnya nggak kegeeran gitu. Tapi yang penting Tuhan puji saya gitu. Dan saya mau apa-apa saya cuma bilang Tuhan, anak saya mau nikah nih biar dia dapat pekerjaan yang lumayan ya, tiba-tiba Tuhan dengar gitu, baru ngomong aja gitu ya. Baru kita dalam hati gitu Tuhan jawab, aduh itu sesuatu yang nggak bisa dibalas ya, setiap kebaikan Tuhan ya. Mungkin itu aja firmannya. uh, saya akan dengan sebuah lagu ya, ku yakin saat kau berfirman ya. Sebelum kita tutup dalam doa ya, saya akan nyanyikan satu buah lagu ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami banyak melakukan kesalahan dalam hidup. Baik tingkah laku dan ucapan kami. Biar berkat-Mu tercurah buat hidup kami Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan kami sudah lalui tahun-tahun 2024 mungkin yang menyakitkan, mungkin ada problema yang belum pernah, tidak ada jalan keluar, tapi kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Begitu juga dengan ekonomi, keuangan, apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Biarlah kami tetap semangat dalam melayani Engkau, dalam mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan kami selalu mengucap syukur
bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kalau ada yang sakit Tuhan saat ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar juga Tuhan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, mengharapkan kami di dalam Engkau tidak pernah akan kembali sia-sia. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Dokter di atas segala dokter. Kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan jamah Tuhan. Tuhan pulihkan. Kalau ada yang sakit hati juga, Tuhan pulihkan hatinya Tuhan. Berikan hati yang baru Tuhan. Kami tidak mau melihat ke belakang. Biarlah kami memandang ke depan, bahwa masa depan itu sungguh ada di tangan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Biar kami boleh melihat mana kehendak Bapa yang di surga dan mana kehendak kami. Biarlah kami mau melakukan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang kami tabur tidak pernah kembali sia-sia. Demikianlah Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan semuanya. Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih ya buat Ibu Lili ya, firmannya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Luar biasa ya. Nah, di sini tadi firmannya udah kejawab semuanya, bagaimana hati gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau apapun yang diizinkan tetap harus gembira ya, sukacita ya. Memang untuk menjaga nama baik itu sudah baik pun masih dikatai, betul nggak ya? Apalagi nggak baik gitu ya. Jadi itulah. Makanya di sini hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi disakitin apa tetap kita harus sukacita, harus tersenyum ya. Nah, itu yang tadi pengalaman dari Bu Lili ini harus kuat dulu fondasi kita. Ya, maka kita bisa melalui ya kerikil-kerikil kecil itu akan melalui sampai kerikil besar pun kita bisa laluinya. Kenapa? Karena sudah punya fondasinya yang teguh, yang kokoh ya. Nah, ini penting sekali kita punya apa? Fondasi yang teguh, maka di sini tadi firmannya udah banyak sekali ya. Di sini apa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia bersama Tuhan ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil tadi Bu Lili sampaikan ya. Jadi Allah sanggup melakukan segala perkara. Tapi satu kuncinya ya, harus ada hati gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau hati terus gembira ya, iblis tidak bisa mencurinya. Tapi seringkali kita tergoda oleh keadaan. Betul nggak? Kadang-kadang ya, kita mau gembira ada aja gitu ya. Cobaan godaan ini. Nah, di sinilah kita belajar pada akhir zaman ini untuk melangkah ya. Bagaimana tadi boleh dikatakan kita juga di 1 Tesalonika 5 ayat 23 kata tidak boleh bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya hidup kita harus memang benar-benar jaga kekudusan juga ya. Dan tadi juga dikatakan apa pencobaan-cobaan itu yang dialami tidak akan melebihi dengan kekuatan kita. Jadi Tuhan sudah memberikan fondasi tadi kata boleh dikatakan itu ya dan amin ya. Nah di sini maka Tuhan juga akan memberikan kekayaan dan kehormatannya pada kita. Kalau kita bisa melalui salib itu, bisa melaluinya dengan penuh sukacita, karena hati yang gembira, kata Bu Lili, adalah obat yang manjur. Ya, obat yang manjur itu seperti kita aja, kalau makan permen manis, kalau makan obat kan pahit, justru yang pahit itulah yang manjur ya. Akhirnya ada kesembuhan. Demikian juga kita harus mengalami dulu bagaimana mengalami ke padang gurun, bagaimana mengalami dapur api. Kalau kita bisa nikmati dalam dapur api, ada kelulusan, ada kemenangan. Maka tadi kata boleh katakan, Tuhan akan tambahkan umurnya akan ditambahkan, ya. Kita juga diberi penghormatan sama Tuhan, ya. Pada kita ada kekayaan. Nah di sini, ya. Di sini juga kita tadi boleh katakan kita melakukan tidak boleh dengan bersungut-sungut, ya, tetapi lakukan dengan sukacita. Nah ini yang Bu Lili dapat saat ini yang saya lihat kelihatannya Bu Lili lagi happy nih sekarang ya pulang dari habis jalan-jalan ya dari luar negeri ya kelihatan gitu happy-nya masih dari Singapurnya masih kelihatan auranya ya itu ya puji Tuhan makanya tadi yang katakan betul ya jadi hati yang gembira adalah obat apapun yang dikatakan kita sudah berbuat baik tapi masih ada orang bla 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 ada yang ngerti begini begitu abaikan saja ya masuk kiri keluar kanan jangan dimasukkan ke dalam hati ya yang rugi kita sendiri betul nggak boleh rugi kita sendiri kita happy aja bersama Tuhan kita memandang Tuhan aja kenapa karena dialah yang menolong kita dialah jawaban segala-galanya jadi Bapak Ibu diberkati amin ya oleh firman-Nya sama Bu Lili
inilah firman yang tadi disampaikan sama Bu Lili, ini yang menguatkan kita semuanya, ya. Kita harus tetap menjaga nama baik kita. Tapi Bu Elisa sudah jaga nama baik, masih dikatain A, B, C, D. Biarkan aja mulut-mulutnya dia, dosa-dosanya dia. Betul nggak ya? Yang penting kita nggak ambil bagian gitu aja udah ya. Nah, tetap kita manis di hadapan Tuhan. Maka lihat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari setiap masalah, dijauhkan dari setiap apapun juga, dari banjir, badai, apapun dijauhkan kita semuanya. Kita akan diluputkan. Ingat Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Ya, puji Tuhan Bu Li, diberkati ya. Di Bekasi saya dengar itu sudah diberkati ya, luar biasa. Itulah apa Tuhan berikan berkat-berkatnya ya. Jadi memang betul kalau kita berharap kepada Tuhan ada janjinya iya dan amin bahwa anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan tetapi dipelihara dan dicukupkan dan tepat pada waktunya. Itu janji Tuhan. Amin ya. Terima kasih Bu Lili ya. Tuhan Yesus memberkati ya pelayanannya ya. Maju terus, sukses terus ya. Terus happy dan gembira terus ya. Luar biasa. Biasa menantikan nanti tahun depan untuk putra apa putri yang mau menikah ya. Saya Putra putra ya. Di ya. Bali. Ya. Doain lah Bu biar lancar ya. Biar lancar terlaksana semuanya ya. Ya, Dan kita semua yang ada di sini diundang ya Bu. iya, ke Bali ya, ke Bali. Haleluya. Ya saya percaya Tuhan turut bekerja ya mendatangkan kebaikan. Amin. Terima kasih ya Tuhan berkati Bu Lili ya. Oke, ya Pak Darikson satu pujian ya apa mujizat minta untuk doa syafaat. Boleh Bu Ira nanti doa syafaat Bu Ira. Oke, silakan Pak Darikson. Nanti Bu Ira yang doa. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajari kita dalam segala keadaan apapun. Kita tahu saat ini kita perlu mendoakan bencana, wabah penyakit yang banyak radang dan demam semuanya. Kita bawa dalam doa supaya negeri kita ini diberkati oleh Tuhan dan kita dalam perlindungan Tuhan dan ada bencana segera berakhir. Kita angkat pujian buat Tuhan seperti Filipi 4 ayat 13. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita percaya Tuhan penolong yang setia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Bu Ira. Ya, mari kita bersatu dalam doa.
Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya di tengah-tengah kami ada Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di saat kami sudah mendengar firman Tuhan, kami merasa dikuatkan, kami punya pengharapan yang penuh di dalam Engkau. Tidak ada barang yang mustahil bagi kami orang percaya. Bahkan Mazmur 91 mengatakan, kami hanya menonton saja, tetapi kami sangat prihatin Tuhan untuk kejadian-kejadian yang saat ini terjadi di dalam negeri bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah bahaya kebanjiran yang sekarang melanda banyak tempat-tempat ya Tuhan, kami berdoa mereka, kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka tidak merasakan bahwa mereka ditinggalkan oleh-Mu. Tetap pegang tangan mereka Bapa di surga. Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau menolong mereka, bahkan mereka berseru-seru kepada Allah yang hidup. Tuhan kami Yesus Kristus, mereka boleh percaya di tengah-tengah bahaya seperti inilah mereka berseru-seru pada Allah yang benar. Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu semua yang berdoa, biarlah Tuhan bangsa Indonesia diluputkan dari bahaya-bahaya yang seperti kemarin terjadi Tuhan. Terima kasih melalui kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa bangsa Indonesia yang saat ini sedang bertekun untuk berdoa, berpuasa Tuhan. Mereka boleh bertemu dengan Allah yang hidup, yaitu satu-satunya juru selamat bagi umat manusia, supaya mereka yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau yang sebenarnya Allah yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk jiwa-jiwa yang saat ini sangat-sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini yang ada di Zoom ini Tuhan, mungkin ada yang sedang di dalam pergumulan keuangan, kesehatan, pilar-pilar kehidupan yang dirusak oleh iblis, kami katakan di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit jadilah sembuh karena kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan, Engkau yang bela, orang benar Engkau yang bela. Bahkan tadi kami mendengar bahwa hati yang gembira adalah obat, itu boleh terjadi sebagai obat yang manjur bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati Ibu Lili yang sudah membawakan firman sedemikian rupa, sehingga kami boleh merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam menghadapi kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita saat ini kita doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan. Terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat damai kemenangan, damai kesukaan, damai penuh serta ini Bapa dengan Roh-Mu yang kudus ini Bapa. Biarkan kami terbang di atas awan yang permai, sehingga Engkau menjemput kami di atas awan-awannya Bapa. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.